Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandini dengan NIM 220903500051. Di sini saya memilih keseimbangan ekonomi dua sektor. Nah, keseimbangan ekonomi dua sektor yang pertama adalah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Ada beberapa faktor yang menentukan pengeluaran rumah tangga dalam skala unit kecil atau dalam skala perekonomian secara keseluruhan. Yang penting adalah pendapatan rumah tangga. Tabel yang menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan rumah tangga disebut grafik konsumsi. Keseimbangan dua sektor. Untuk memahami sepenuhnya sifat hubungan antara pendapatan yang dapat dibelanjakan, konsumsi dan tabungan, diperlukan dua konsep penting. Yang pertama itu kecenderungan konsumsi dan yang kedua kecenderungan menabung. Definisi kecenderungan konsumsi, konsep tren konsumen harus dibedakan dalam dua pengertian, yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal dan kecenderungan mengkonsumsi, yaitu yang pertama kecenderungan mengkonsumsi marginal atau lebih ringkasnya selalu dinyatakan dengan MPC. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pencapaian peningkatan konsumsi dan peningkatan biaya yang tersedia. Dua, singkatnya kecenderungan mengkonsumsi rata-rata selalu dinyatakan dalam APC dan dapat juga diartikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable pada saat konsumsi Y. Nah, adapun definisi kecenderungan menabung, konsep tren konsumen harus dibedakan dalam dua pengertian, yaitu kecenderungan marginal untuk menabung atau disingkat MPS. Hal ini dapat didefinisikan sebagai kecukupan antara peningkatan tabungan dan kecukupan peningkatan pendapatan disposable. Dan yang kedua, kecenderungan tabungan rata-rata APS jangka pendek, menunjukkan perbandingan antara tabungan S dan pendapatan yang dapat dibelanjakan Y. Dua, singkatnya kecenderungan mengkonsumsi rata-rata selalu dinyatakan dalam APC dan dapat juga diartikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan tingkat pendapatan disposable pada saat konsumsi Y. Nah, adapun definisi kecenderungan menabung, konsep tren konsumen harus dibedakan dalam dua pengertian, yaitu kecenderungan marginal untuk menabung atau disingkat MPS. Hal ini dapat didefinisikan sebagai kecukupan antara peningkatan tabungan dan kecukupan peningkatan pendapatan disposable. Dan yang kedua, kecenderungan tabungan rata-rata APS jangka pendek, menunjukkan perbandingan antara tabungan S dan pendapatan yang dapat dibelanjakan Y. Fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah menggambarkan sifat hubungan di tingkat rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah suatu kartu yang menggambarkan sifat hubungan di tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan adalah
merupakan garis lurus, dan ini disebabkan karena nilai MPC dan MPS adalah tetap. Seterusnya, kecondongan fungsi konsumsi kurang dari 45 dan selalu memotong garis 45. Sifat ini disebabkan karena MPC lebih dari 1. Kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan perubahannya dan keuntungan yang diterima perusahaan. Investasi, pendapatan, dan bunga. Meskipun faktor-faktor penting yang memengaruhi besarnya investasi yang dilakukan, pengusaha mencakup beberapa faktor. Namun dua faktor diantaranya dapat menjelaskan mengapa perubahan tingkat investasi lebih penting dibandingkan faktor lainnya. Faktor-faktor ini adalah proyeksi tingkat pendapatan dan tingkat suku bunga. Fungsi investasi. Dengan bantuan investasi, Anda mengelola uang Anda dan dapat meningkatkan nilai uang yang Anda terima. Uang lebih berguna dan menguntungkan dalam jangka panjang. Misalnya saja, jika Anda berinvestasi emas, maka harga emas akan naik dalam jangka panjang. Fungsi investasi atau kurva sepanjang sumbu lurus disebut investasi. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A. Kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan B. Kesamaan di antara investasi dan tabungan. Dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar, dapat disimpulkan bahwa perekonomian dua sektor keseimbangan perekonomian negara tercapai ketika Y sama dengan C ditambah 1, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah investasi. Pada kesamaan ini, pengeluaran agregat C tambah 1 sama dengan penawaran agregat. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Untuk menunjukkan proses penentuan tingkat keseimbangan perekonomian negara dapat digunakan 3 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan contoh angka yang membandingkan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat. Yang kedua dengan menggunakan grafik yang menunjukkan A. Kesamaan pengeluaran agregat dengan penawaran agregat, dan B. Kesamaan di antara investasi dan tabungan. Dengan menggunakan cara penentuan secara aljabar, dapat disimpulkan bahwa perekonomian dua sektor keseimbangan perekonomian negara tercapai ketika Y sama dengan C ditambah 1, yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi tambah investasi. Pada kesamaan ini, pengeluaran agregat C tambah 1 sama dengan penawaran agregat. Keseimbangan dan multiplier. Neraca pendapatan nasional selalu berubah dari waktu ke waktu. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan ini terutama disebabkan oleh perubahan investasi. Misalnya, kemajuan teknologi meningkatkan investasi, dan peningkatan investasi meningkatkan total pengeluaran untuk IC. Keseimbangan pendapatan nasional baru akan tercapai dan pendapatan dasar masyarakat meningkat. Diskon investasi juga dapat diterapkan dan total biaya CI juga bervariasi. Kali ini akan menurun dan akan mencapai keseimbangan pendapatan nasional dengan pendapatan nasional yang lebih rendah. Dalam perekonomian yang lebih kompleks, yaitu dengan 3 atau 4 sektor, terdapat lebih banyak